Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nah, di sini dengan judul yaitu perancangan dan simulasi jaringan kantor inspektorat menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Jadi di sini saya bersama rekan-rekan saya. Nah, perkenalkan, nama saya Nuzul Laili dengan NIM 23 11024. Dan saya Ferdi Budiman Ramadan dengan NIM 231011092. Dan saya Sri Mulyani dengan NIM 2311025. Saya Jamil Natarsa dengan NIM 2311062. Nah, jadi teman-teman, mungkin biar mempersingkat waktu, langsung saja yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, terima kasih. Yang pertama itu ada latar belakang yang dimana ada kebutuhan meningkat. Kebutuhan meningkat ini perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan kebutuhan jaringan komputer pada lingkungan perkantoran yang semakin meningkat. Kemudian ada fungsi jaringan. Fungsi jaringan ini untuk mendukung komunikasi data, akses internet, monitoring CCTV, penyimpanan data server, serta konektivitas perangkat wireless. Nah, kemudian di sini ada kebutuhan inspektorat. Di sini akan diperlukan jaringan yang stabil, aman, mudah dikelola, dan mampu memisahkan trafik yang berdasarkan fungsi pengguna. Kemudian yang terakhir ini ada solusi, yang dimana perancangan yang menggunakan Cisco Packet Tracer dan penerapan WLAN, DHCP, dan router on static. Di sini ada identifikasi masalah dan ada beberapa permasalahan jaringan yang ditemukan. Yang pertama itu ada jaringan yang belum tersegmentasi dengan baik. Kemudian ada traffic user dan CCTV masih bercampur. Yang ketiga ada belum terdapat manajemen jaringan per lantai, dan yang keempat itu ada pengolahan IP address masih sulit. Yang kelima ada belum berdasarkan jaringan wireless yang optimal. Yang keenam monitoring perangkat jaringan yang terbatas. Kemudian ada tujuan perancangan. Yang pertama itu ada simulasi jaringan. Nah, simulasi jaringan ini untuk membuat simulasi jaringan kantor menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang kedua ada implementasi VLAN. Implementasi VLAN ini mengoptimalkan VLAN untuk segmentasi jaringan. Yang ketiga ada koneksi antar lantai yang menghubungkan jaringan antar lantai secara efisien. Dan yang keempat ada implementasi WLAN yang mengimplementasikan WLAN menggunakan access point. Yang kelima ada jaringan CCTV yang membuat jaringan CCTV yang terpisah dan aman. Dan yang terakhir itu ada DHCP dan QoS. DHCP otomatis dan diuji konektivitas, kualitas jaringannya. Nah, kemudian di sini ada analisis kebutuhan jaringan, dan ini ada beberapa perangkat perancangan jaringan di kantor inspektorat. Di sini menggunakan satu unit router dan satu switch, dan yang di lantai bawah menggunakan dua unit. Akses point-nya itu ada 3, dan servernya itu 1 unit, kamera CCTV itu ada 3 unit, laptop ada beberapa, dan smartphone-nya. Nah, kemudian ini hasil simulasi yang telah kami buat. Dan seperti yang ada di slide yang kelima tadi, ini ada routernya 1, kemudian ada switch-nya ada 3. Ini di lantai 1-nya akses point-nya itu
ini yang di lantai 1. Akses poinnya. Akses poinnya itu ada 2. Di sini akses poinnya di sini ada laptop dan HP. Kemudian di sini akses point yang di lantai 2 ini ada beberapa kamera dan ada beberapa laptop dan HP. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan lanjut. Untuk pembahasan selanjutnya itu ada topologi jaringan, yang dimana topologi jaringan itu menggunakan hierarchical network design dengan core switch-nya itu sebagai pusat distribusi. Ini core switch-nya teman-teman. Terus untuk switch berantainya ada 2. Ini yang lantai 1 dan ini yang lantai 2. Di sini kita menggunakan 3 akses point. 2 akses point di lantai 1 dan 1 akses point di lantai 2. Kenapa di lantai 1 itu kita pakai 2 akses point? Dikarenakan banyak pengguna dibandingkan di lantai 2-nya. Terus di sini ada NAS server terpusatnya di sini. Kemudian kita pakai beberapa CCTV sebagai simulasinya. Di sini ada 3. Kita pakai CCTV parkir, lobby, dan pintu belakang. Terus untuk internetnya itu 1 yang berada di Diskominfo. Kemudian untuk routernya itu 1 router Miflotek RB450GX4. Lanjut ke pembagian VLAN. Jadi VLAN ini digunakan untuk memisahkan trafik jaringan berdasarkan fungsi perangkatnya. Untuk VLAN 10 kita pakai di lantai 1 untuk staff. Kemudian VLAN 20-nya itu dipakai di lantai 2 untuk staff. Terus VLAN 30 kita pakai untuk CCTV-nya, dan yang 40 itu untuk server, dan yang terakhir ada VLAN 99 untuk manajemennya. Jadi dengan VLAN ini broadcast domainnya menjadi lebih kecil dan pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah. Lanjut, kita masuk ke IP address menggunakan private IP class C dan subnet 24 untuk setiap segmen VLAN. Mungkin sudah dijelaskan di slide sebelumnya tadi. Jadi untuk network addressnya itu teman-teman bisa lihat VLAN 10 pakai 192.168.10.0 sampai 24. Kemudian untuk default gateway-nya sama, dikarenakan satu tempat pengambilannya itu di Diskominfo. Untuk fungsinya sudah dijelaskan tadi di slide sebelumnya. Jadi setiap VLAN itu memiliki gateway masing-masing yang berada pada router. Lanjut ke implementasi terang. Terang itu menghubungkan antar switch dan router supaya seluruh VLAN-nya dapat melewati jalur yang sama. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini kita pakai terang karena satu jalur. Untuk
VLAN-nya kita bagi dua di sini. Ada yang di lantai 1 menggunakan VLAN 10, 30 dan 40. Kemudian di lantai 2-nya itu kita menggunakan VLAN 20, 30 dan 40. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk router on stick-nya, di mana di sini kita memungkinkan komunikasi antar VLAN-nya dengan menggunakan satu interface fisik yang kita bagi menjadi beberapa sub interface. Nah, di router Metrotik ini kita bagi menjadi 5 VLAN-nya, karena di inspektorat itu sendiri mendapatkan kecepatan bandwidth-nya 50 Mbps dedicated, dan tiap 10 Mbps-nya ini kita bagi menggunakan tiap satu VLAN-nya bakalan mendapatkan 10 Mbps untuk kecepatannya. Di sini kita bagi ke beberapa VLAN antara yaitu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40, serta VLAN 99. Nah, dimana tadi sudah teman saya sempat jelaskan VLAN 10 ini bakalan digunakan buat apa. Dan sini IP-nya 192.168.10.1 untuk default gateway-nya. Lalu di sini setiap sub interface-nya ini kita konfigurasi menggunakan encapsulation.iq9 agar si gateway-nya berfungsi dengan gateway VLAN, jadi dia bakalan mendapatkan otomatis masing-masing. Jadi kita coba tampilkan. Nah, di sini bisa dilihat untuk VLAN-nya memiliki subinterface-nya masing-masing, menandakan dengan status konfigurasi berhasil berjalan. Nah, di sini artinya si kliennya ini mendapatkan IP secara otomatis masing-masing. Lalu di sini implementasi DHCP-nya, di mana di sini kita memberikan IP address-nya secara otomatis kepada seluruh kliennya. Setiap VLAN-nya bakalan memiliki DHCP pool-nya sendiri. Nah, di sini kita contohin di VLAN 10, kita pakai pool name-nya pool VLAN 10 dan network-nya 192.168.10.0 sampai 24 dan gateway-nya 192.168.10.1 dan rentang IP atau range IP-nya 192.168.10.10 sampai 254. Nah, di sini kita pakai IP DXL port dari pool gateway-nya. Agar DHCP address-nya ini dan IP gateway-nya tidak ikut dibagikan nanti kepada kliennya. Nah, begitu juga pada hal yang sama kita terapkan ke VLAN-VLAN 20, 30, 40, dan 99. Lalu kita coba lihat daftar IP yang berhasil disebarkan router kepada kliennya. Kayak gini tadi. Kita coba show. Nah, di sini bisa dilihat beberapa user atau DHCP router kepada kliennya yang berhasil secara otomatis. Lalu di sini implementasi WLAN-nya, kita pakai jaringan wireless-nya diterapkan menggunakan 3 access point. Sini dapat 3 access point, di mana untuk lantai 1, ada 2 access point, dan lantai 2 ada 1 access point. Yang kita kasih nama di beberapa access point-nya ini, atau kita berikan SSID-nya. Di lantai 1, access point pertamanya kita pakai inspektorat LT1 atau lantai 1, dan access point yang keduanya kita pakai inspektorat LT2 dalam kurung
LT1 dalam kurung 2 atau menandakan akses point yang keduanya. Lalu di sini untuk inspektorat SSID-nya di lantai 2 kita kasih nama akses inspektorat LT2. Nah, kita coba lihat apakah di sini sudah berhasil untuk si access point-nya ini. Kita coba cek menggunakan laptop dan ke PC wireless-nya. Nah, di sini sudah berhasil untuk si access point-nya ini sudah aktif. Nah, itu artinya di sini ada jaringan Wi-Fi-nya ada 3 karena kita memiliki 3 access point. Nah, ini untuk yang pertama, kedua, dan ini untuk lantai 2-nya. Dan sudah berhasil kita konekin. Begitu juga kita coba di smartphone atau HP-nya. Kita coba masuk ke desktop-nya, lalu ke config-nya. Kita coba cek wireless-nya apakah sudah berhasil. Nah, di sini saya coba masukkan wireless-nya inspektorat lantai 2. Dan karena tadi sempat saya nonaktifkan untuk keamanannya. Nah, di sini kita pakai disable-nya saja. Nah, di sini sudah berhasil untuk connect ke jaringan Wi-Fi-nya. Lalu di sini kita lanjut ke implementasi CCTV dan servernya, di mana jaringan CCTV-nya yang kita pakai atau atur sebagai VLAN 30-nya. Di sini untuk CCTV parkirannya, karena di sini kita contohkan 3 CCTV, lalu untuk kita kasih nama CCTV parkiran, lobby, kantor, dan pintu belakang. Nah, ini untuk IP-nya 192.168.30 karena pakai VLAN 30. Dan sini untuk titik 2, titik 3, titik 4, dan selanjutnya. Nah, untuk NAS server kita pakai VLAN 40. Kita kasih nama NAS servernya NAS inspektorat, lalu pakai VLAN-nya VLAN 40 karena tadi kita bagi bandwidth-nya ke VLAN 40. Khusus untuk NAS servernya berada di VLAN 40. Lalu network-nya 192.168.40.0 sampai 24 dan gateway-nya 40.1. Nah, jadi ini fungsinya untuk data penyimpanan data terpusatnya. Nah, NAS server ini bakalan menyediakan penyimpanan terpusatnya yang bisa kita akses oleh seluruh VLAN melalui routingnya. Oke, kita coba CMD di laptopnya. Kita coba ping apakah dia berhasil. Nah, sini berhasil. Lalu kita coba show atau tampilkan terangnya. Nah, di sini untuk terangnya juga sudah berhasil. Dan sini selanjutnya kita masuk ke pengujiannya, di mana di sini daftar pengujian yang telah kita lakukan beberapa barusan dan itu sudah berhasil atau pas. Lalu ada beberapa yang belum, sini saya akan coba uji coba. Tadi yang belum antar koneksi VLAN-nya sudah, dan kita belum coba nampilin VLAN-nya apakah sudah kita bagi. Sini kita coba masuk ke core switch-nya saja, show VLAN.
Nah, di sini kita berhasil membagi beberapa VLAN. Nah, VLAN 10, 20, 30, 40, dan 99. Nah, di sini sudah aktif semua. Oke, selanjutnya bakalan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada hasil pengujian dari QoS-nya. Nah, yang pertama itu hasil pengujiannya kita tuh menggunakan ping dengan menunjukkan kualitas jaringan yang baik untuk kebutuhan kantor. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang pertama itu untuk delay-nya, di mana untuk delay ini itu yang artinya itu waktu keterlambatan mengirim data, teman-teman. Di sini dia ada untuk delay-nya itu ada 29 milisecond. Nah, di mana ini dia sangat baik. Di sini juga ada untuk throughput-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yaitu stabil. Nah, jadi throughput ini teman-teman dia itu yang artinya banyak data yang berhasil dikirim. Jadi dia itu transfer datanya itu konsisten, teman-teman. Nah, di sini juga untuk jitter-nya dia itu stabil, dimana ini tuh untuk ketidakstabilan jaringannya. Nah, di sini dia itu jitternya itu dengan variasi delay-nya itu minimal. Nah, di mana dia juga yaitu stabil. Nah, di sini juga untuk paket loss-nya dia itu yang artinya itu data yang hilang saat pengiriman. Nah, di sini 0% yang artinya itu dia tidak ada kehilangan data. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada kelebihan rancangan, di mana ada beberapa kelebihan dari rancangan yang kita buat. Yang pertama itu dia itu terstruktur. Nah, jadi kita menggunakan desain hierarki itu, dia itu mempermudah pengelolaan data thresholding-nya. Nah, juga keamanan VLAN, yaitu segmentasi memisahkan trafik dan meningkatkan keamanan. Nah, selanjutnya ada CCTV terisolasi, yaitu traffic monitoring terpisah dari traffic user biasa. Nah, di sini juga wireless support-nya, dia itu mendukung koneksi laptop dan smartphone via access point-nya. Nah, selanjutnya di sini juga ada DHCP otomatis, yaitu untuk pengelolaan IP address lebih mudah dan efisien. Nah, di sini juga untuk kelebihannya itu ada scalable, di mana dia itu mudah dikembangkan dan di-maintenance di masa depan. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada maintenance-nya, dia itu mudah untuk struktur jaringan terorganisir dan mempermudah perawatan. Nah, selanjutnya itu ada maintenance jaringan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kita menggunakan jadwal kegiatan perawatan rutin untuk menjaga performa dan keamanan jaringan inspektorat. Yang pertama itu untuk monitoring jaringan kita menggunakan yaitu untuk jadwalnya perawatannya itu seminggu sekali. Nah, yang kedua itu untuk backup konfigurasi dia itu kita gunakan 1 bulan sekali. Nah, yang ketiga ada pengecekan perangkat, di mana untuk perawatannya itu kita menggunakannya juga dalam rentang waktu yaitu 1 bulan sekali. Nah, yang keempat yaitu ada update keamanan WiFi. Nah, di mana ini kita lakukannya itu lebih yaitu 3 bulan sekali. Nah, yang terakhir ada Tropos hosting jaringan. Dia itu di sini kita taruh jika diperlukan. Yang artinya teman-teman, di mana kalau misalnya terjadi kerusakan atau apapun pada jaringan, jadi dia itu langsung turun tangan untuk diperbaiki. Jadi kemarin kita ada sempat untuk kita menggunakannya itu dalam rentang waktu 3 bulan sekali. Jadi itu sangat tidak worth it untuk kita gunakan. Jadi di sini apabila ada jaringan yang
yang terjadi kerusakan tiba-tiba atau terjadi pokoknya tiba-tiba terjadi kayak sangat urgent, jadi langsung turun tangan untuk diperbaiki. Jadi tidak perlu dilakukan perbaikan selama 3 bulan sekali. Ini juga berbeda ya teman-teman untuk update keamanan WiFi tersendirinya itu dia juga beda teman-teman untuk terus posting jaringannya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan di mana jaringan kantor inspektorat berhasil dirancang dan disimulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. VLAN berhasil diterapkan untuk segmentasi jaringan staf lantai 1, 2, dan 3. Maksudnya staf lantai 1, 2, CCTV, server, dan manajemennya. Nah, router on a stick-nya itu berhasil mengaktifkan komunikasi antar VLAN menggunakan satu interface fisiknya. Nah, di sini juga WLAN dengan 3 access point dengan keamanan yang kita pakai itu PSK berhasil terhubung ke perangkat wireless-nya. Nah, jadi hasil QoS-nya itu teman-teman bisa lihat di sini ada untuk delay, packet loss-nya, jitter-nya, dan throughput-nya yaitu tergolong sangat baik. Nah, di sini juga yang terakhir itu ada jaringannya itu lebih aman, terstruktur, dan mudah dikelola serta dikembangkan di masa depan. Mungkin teman-teman sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.